Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Hamdani, SPDI MPD, dosen tetap pada Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah pokok yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang syariat Islam, meliputi berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu aspek akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari sisi syariat Islam. Mata kuliah ini diajarkan di semester awal, di semester gasal, dan merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam memiliki bobot 2 SKS, dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan secara tatap muka, dan 2 kali pertemuan untuk tes sumatif, yaitu UTS dan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian K1, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, meyakini dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam dengan benar. Capaian K2, mahasiswa mampu menerapkan sikap toleran dan inklusif terhadap orang lain yang berbeda agama. Capaian K3, mahasiswa mampu memahami sumber hukum dalam Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Capaian K4, mahasiswa mampu menerapkan sikap patuh dan taat terhadap aturan agama dan negara atau ulil amri. Capaian K5, mahasiswa mampu menerapkan prinsip syariat Islam dalam kegiatan muamalah. Materi pembelajaran terdiri atas 14 materi. Materi pertama, pengantar pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kedua, hakikat agama. Ketiga, konsep ketuhanan. Keempat, hakikat manusia dalam Islam. Kelima, sumber hukum Islam. Keenam, etika moral dan akhlak. Ketujuh, kepemimpinan dalam Islam. Kedelapan, hubungan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. 9, kerukunan umat beragama. 10, politik negara dan masyarakat dalam Islam. 11, ekonomi Islam, zakat, wakaf dan pajak. 12, kebudayaan dalam Islam. 13, masjid dan pembinaan umat. 14, Islam dan modernisasi. Metode pembelajaran meliputi 4 metode yang digunakan: 1, ceramah interaktif, 2, presentasi dan diskusi kelompok, 3, tutorial, dan 4, observasi. Evaluasi pembelajaran berbasis evaluasi non-tes dan tes. Evaluasi non-tes meliputi partisipasi aktif dengan bobot 15%, tugas terstruktur 15%, hasil proyek 30%. Evaluasi tes UTS 20% dan UAS 20%. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila kehadiran tercapai minimal 70%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai berikut. Demikian tadi perkenalan kami. Selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman di Penjas yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan kita pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam di pertemuan kedua. Untuk itu sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silakan teman-teman buka HP-nya. Biasa kita absensi melalui Teraversa. Ya. Sudah dibuka Teraversanya? Ya.
kode yang dimasukkan adalah 132546. 132546. Sudah? Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah sudah bisa absen semua. Di pertemuan kedua ini teman-teman kita akan belajar sesuai dengan kontrak belajar kita, yaitu tentang hakikat agama ya. Kita semua insya Allah insan yang beragama ya. Tandanya adalah teman-teman masuk kelas pendidikan agama Islam ya. Tapi sebelum belajar kita tentang materi hakikat agama, akan saya terangkan dulu capaian pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini. Jadi pembelajaran pada materi hakikat agama masuk ke CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, meyakini dan mengamalkan nilai ajaran agama, dalam hal ini agama Islam, dengan benar. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian agama, fungsi agama, dan memahami tentang Islam sebagai dinul haq. Saya kira kita semua sudah beragama berapa lama? Lama ya, dari lahir. Tapi kadang kita tidak tahu secara menyeluruh apa itu agama gitu. Nah, maka saya mau tanya dulu ini, teman-teman. Apa itu agama kira-kira? Ya? Ya. Menurut saya agama itu adalah sebuah kepercayaan atau ajaran yang tentunya juga menghubungkan antara kita sebagai manusia dengan Tuhan dan juga sebagai pedoman hidup kita untuk berlaku. Terima kasih Mas Bakti ya. Tadi jawabannya berpendapat kepercayaan, kemudian juga pedoman hidup, menjaga hubungan diri dengan Tuhan. Ada yang lain dari sini? Ya, silakan Mas Muiz dulu. Menurut saya, agama itu adalah pedoman hidup yang mengajarkan kebaikan dan kita dalam menjalani hidup. Ya, terima kasih Mas Muiz. Selanjutnya Mas Duta, silakan Mas Duta. Ya, terima kasih. Tadi ada 3 pendapat yang dari Mas Bakti, Mas Muiz, dan Mas Duta. Yang pada intinya kurang lebih sama, memiliki irisan yang sama, meskipun tadi ditambahkan oleh Mas Muiz bagaimana agama sebagai pedoman untuk kebaikan, ya, jalan kebaikan, dan Mas Duta menambahkan selain hubungan dengan Tuhan, bagaimana agama sebagai pedoman hubungan dengan sesama manusia gitu ya. Nah, saya kira ya alhamdulillah ternyata teman-teman secara umum sudah tahu ya arti agama ya, karena memang agama itu sudah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, tapi kita coba cek and recheck apa pendapat teman-teman dengan ilmu pengetahuan gitu, atau secara teoritis gitu. Secara teoritis agama itu dibagi penjelasannya kalau secara umum menurut ilmu pengetahuan itu 2 ya. Ada secara etimologis atau secara bahasa dan terminologis ya. Secara bahasa ternyata agama itu bukan dari bahasa Indonesia. Agama itu agama sendiri itu serapan dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang diserap dalam bahasa Indonesia, agama dan agama memiliki makna. Secara bahasa atau secara etimologi, agama artinya artinya tidak, agama kacau. Jadi tidak kacau. Atau teratur peraturan tadi, pedoman sebagai pedoman hidup baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia, pedoman untuk berbuat baik dan sebagainya. Nah, secara bahasa berarti masuk ya tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian agama kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata adin. Nah, kalau tadi Sanskerta agama kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, persamaan itu adin. Agama dalam bahasa Arab, adin itu artinya menguasai, menundukkan, patuh, dan atau kebiasaan.
kita bisa ambil misalkan dalam salah satu ayat misalkan ada inna dina indallahil Islam kan gitu. Nah, itu pengertian agama secara etimologis. Secara terminologis, nah, saya mengambil dari 3 sumber. Yang pertama adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan tadi, Mas Bakri, dan peribadatan sebagai sampaikan Mas Muiz ya, kepada Tuhan yang berhubungan dengan pergaulan manusia tadi Mas Duta dan manusia serta lingkungan. Jadi agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur dengan pergaulan manusia. Nah, tadi disampaikan ditambahan oleh Mas Duta gitu ya. Kemudian yang kedua, kamus dalam Oxford disampaikan agama itu suatu kepercayaan, sebagaimana tadi Mas Muiz ya. Percayaan atau pedoman akan keberadaan kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Jadi ada kekuatan supranatural. Atau dalam Islam disebut dengan keimanan gitu, kepada yang ghaib gitu ya. Maka dalam ayat ada ayat kan, alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Salah satu syarat keimanan atau kepercayaan maka pada kekuatan yang ghaib. Orang barat menyebutnya supranatural. Kemudian yang kedua, menurut salah satu ahli namanya Michael Mayer berpendapat bahwa agama adalah sekumpulan kepercayaan dan pengajaran yang mengajarkan kita dalam tingkah laku terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama manusia maupun terhadap diri kita. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Muiz dan Mas Duta ya. Jadi ada terhadap manusia, terhadap sesama. Jadi tidak hanya agama berkaitan dengan Tuhan gitu ya. Misalkan saya tanya, ketika kita mengidentifikasi kita itu beragama, lebih banyak kira-kira hal apa yang muncul? Misalkan gini, saya itu beragama Islam, maka yang muncul dalam benak kita apa kira-kira? Saya beragama Islam, maka saya itu Islam loh. Saya identifikasi Islam karena saya sholat, puasa, zakat, haji. Ya, mayoritas orang berpendapat demikian. Ya, itu barangkali tidak salah berhubungan dengan Tuhan, tapi kemudian banyak yang jarang mengidentifikasikan agama sebagai cara untuk berhubungan dengan sama manusia atau terhadap diri orang lain ya. Dan kita akan bahas di materi selanjutnya. Itu pengertian tentang agama. Nah, maka agama agar bisa menjadi agama yang utuh, agama gitu, tidak sepotong atau sepintas, maka agama itu terdiri atas, paling tidak harus terdiri atas 3 hal. Jadi, apa itu Islam atau apa itu Kristen, katakan karena disebut sebagai agama, itu minimal terdiri atas 3 hal. Jadi tidak setiap kepercayaan disebut agama, kan ada aliran kepercayaan, ada agama ya. Maka kenapa bisa disebut Islam, kenapa bisa disebut Kristen? Menurut ilmu pengetahuan, itu terdiri atas 3 hal. Mengapa disebut agama Yahudi? Apakah bisa disebut agama? Ya bisa. Sesuatu bisa disebut agama jikalau ini memiliki 3 ini. Yang pertama adalah sistema credo atau keyakinan. Tadi Mas Bakri mengatakan. Jadi agama itu sistem keyakinan. Nah, kalau dalam Islam ya keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan kita, keyakinan terhadap para nabi misalkan, karena kita orang Islam ya. Keyakinan terhadap hari akhir misalkan. Kemudian yang kedua ada sistema ritus atau tata peribadatan. Ya, misalkan tadi orang mengidentifikasi dia Islam karena dia salat, karena dia puasa, haji. Itu betul, tapi pada satu sisi saja. Nah, pada satu sisi peribadatan. Walaupun barangkali bisa orang berpendapat saya sholat kan karena saya yakin kepada Tuhan. Ya itu bisa dihubungkan. Jadi orang sholat karena dia punya keyakinan terhadap Tuhan. Kalau sholat itu adalah bagian daripada kewajiban kan gitu ya. Ya, itu. Yang ketiga, agama itu sistema norma atau tata
kaidah. Tadi sebagaimana disampaikan Mas Duta, agama itu membimbing manusia tidak hanya dengan Tuhan tapi juga dengan bagaimana hubungan sesama manusia gitu kan. Itu namanya sistema norma. Misalkan dalam Islam apa? Misalkan dalam Islam bahkan dalam Al-Qur'an cara bertamu saja itu ada ininya ya, cara bertamu itu ada adabnya gitu ya. Kemudian apalagi hal-hal lain yang itu sangat manusiawi itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Misalkan bahkan hubungan antar suami istri gitu ya, bagaimana suami istri yang baik lagi dan sebagainya. Nah itu ya, itu agama yang sebenarnya yang kita anut itu ya. Itu ternyata tidak hanya keyakinan, peribadatan, tapi juga sistema norma. Jadi ini agama. Nah itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini saya ingin bertanya, apakah jika seorang itu tidak keberatan ibadah, apakah orang tersebut masih bisa disebut orang yang beragama? Ya, terima kasih Mas Fathan ya. Tadi pertanyaannya Mas Fathan bagus sekali. Karena Islam itu atau agama itu terdiri atas kredo, ritus, dan norma. Apakah orang yang tidak beribadah itu masih bisa disebut sebagai orang yang beragama gitu? Kalau kita kembalikan misalkan dalam teologi kita agama Islam, orang yang tidak beribadah itu masih bisa disebut sebagai orang Islam ya. Tapi dia keislamannya tidak sempurna gitu. Nah, karena dalam Islam itu ada katakan 3 level ya. Ada Islam, kemudian atau sebutnya orang yang masuk Islam namanya Muslim. Kemudian orang Islam yang melaksanakan ibadah dengan baik, meyakini namanya mukmin ya. Jadi tidak setiap orang Islam mukmin ya. Bisa disebut mukmin apabila dia tadi menjalankan ini keyakinan, kemudian peribadatan dan norma. Nah, ketika ini ada jeda. Jadi dia Islam tapi bukan mukmin, namanya fasik ya. Nah, jadi dia rusak agamanya. Apakah masih disebut beragama? Masih ya. Nah, kita nanti terjawab di materi selanjutnya. Dia masih disebut Islam, tapi Islamnya tidak sempurna. Dia hanya percaya kepada Tuhan, sistem keyakinan, tapi dia tidak melaksanakan ritual ibadah. Gitu. Yaitu dia disebut agama, tapi tidak sempurna. Nah, maka kita lihat sebenarnya apa itu agama Islam. Gitu. Tadi Mas Fathan ya mengatakan bagaimana orang yang tidak beribadah, apakah masih beragama, khususnya agama Islam? Nah, agama Islam itu sendiri, kalau secara, karena tadi mengartikan agama harus ada 2 aspek, aspek etimologi dan aspek terminologi. Aspek etimologi atau aspek bahasa, Islam sebenarnya mengandung 4 makna. Jadi kata Islam sendiri. Pertama artinya aslama. Orang Islam itu orang yang aslama. Aslama itu menyerahkan diri. Orang yang masuk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT, ia mematuhi ajarannya. Jadi kalau tadi dikatakan dia Islam tapi tidak melaksanakan ibadah, ya berarti dia tidak matuh, tidak aslama, tidak menyerahkan diri sepenuhnya. Bisa jadi dia Islam karena realitas sosial, karena lingkungannya Islam, dia Islam gitu. Tapi dia tidak berislam secara kafah lah, atau tidak menyeluruh. Yang kedua, salimah, selamat gitu. Orang yang Islam, ya orang Muslim, orang yang selamat. Kenapa? Karena tadi dia punya aslama, sudah menyerahkan diri, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan. Kan di Islam ada syariat ya, ada halal, haram, katakan ada wajib, kemudian sunnah, kemudian ada haram kan, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada halal, ada haram, ada banyak, ada syariat namanya. Yang kedua, ya yang ketiga adalah salama atau menyelamatkan orang lain. Seorang pengusaha tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga harus menyelamatkan orang lain. Contoh tadi, Islam sebagai cara untuk berbuat baik atau berhubungan dengan sesama manusia.
dengan seorang Islam tidak mencuri katakan, berarti dia menyelamatkan dirinya dan orang lain. Jadi harta orang lain kan selamat karena dia tidak mencuri. Dia tidak korupsi, berarti dia menyelamatkan dirinya dengan berislam, tapi juga salama, menyelamatkan orang lain. Kas negara menjadi selamat gitu ya. Nah, kalau ada pejabat katakan atau siapapun gitu, ternyata dia korupsi, berarti dia belum salama. Belum ada salamanya, belum menyelamatkan orang lain. Walaupun misalkan dia tadi menjalankan ritual ibadah, berarti dia belum konsep tadi di agama dijadikan sebagai sumber kebaikan. Yang keempat adalah salam, aman, damai, sentosa. Ini Islam adalah orang mengartikan Islam salam. Kapan terjadi salam? Yaitu ketika aslama, salima, dan salama. Ketika terpenuhi baru salam. Kalau salah satu tidak terpenuhi ya tidak. Maka misalkan Mas Farhan tadi nanya, dia tidak beribadah, tapi kadang ada tambahan, tapi dia berbuat baik Pak. Ya berarti dia hanya salama. Dia hanya menyelamatkan orang lain. Dia tidak mencuri, tapi dia tidak sholat katakan. Ya berarti dia tidak aslama. Bisa jadi tidak salam. Karena kalau harus salam, harus ketiga aspek ini terpenuhi. Ini menjadi Islam yang sering kita kenal dengan kafah ya. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan kafah, dengan sempurna gitu ya. Nah, sempurna itu ini maksudnya. Jadi menyerahkan diri, selama dan salim. Nah, itulah paling tidak hal-hal yang harus kita pahami kalau kita mau masuk misalkan Islam itu kafah dan sebagainya. Nah, kemudian kemudian secara terminologi atau maknawi istilah Islam itu agama yang beragama wahyu berdirikan tauhid atau keesaan terhadap Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan beliau adalah Nabi terakhir gitu. Dan berlaku bagi seluruh manusia, kapanpun dan dimanapun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya dengan Tuhan atau disebut dengan akidah, tapi juga ada syariah, ada muamalah. Pokoknya semua hal itu ada aturannya dalam Islam. Kapanpun dan dimanapun. Misalkan bagi orang Indonesia, aurat ya batasannya sama dengan orang di Arab Saudi, dengan orang di Jerman atau di Spanyol. Meskipun barangkali ada hal yang cukup berbeda, tapi itu biasanya furu. Misalkan di Arab memakai cadar itu bagian daripada menutup aurat, di Indonesia tidak. Itu merupakan pendapat ulama ya yang berbeda. Tapi secara umum menutup aurat itu wajib kan bagi orang Islam dimanapun. Nah itu artinya maknanya Islam berlaku untuk seluruh alam. Nah, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan? Ya. Silakan Mbak Vela. Ya. 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 Terima kasih pertanyaan yang saya kira bagus ya. Jadi kenapa di Indonesia orang banyak yang beragama tapi masih banyak kejahatan? Kira-kira kalau dari sini salah Islamnya atau salah pemeluknya? Pemeluknya ya. Karena pada awalnya tadi Islam itu ya aslama, salima dan salama. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi karena ini. Karena kita tidak betul-betul memahami inti ajaran Islam. Tadi di awal saya nyatakan, coba apa yang kemudian bisa saya itu Islam loh gitu. Kira-kira orang banyak berpendapat tadi kan, bagaimana teman-teman sampaikan. Saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya haji. Jadi Islam diidentifikasi dengan ritual saja atau tadi ritus saja, tapi sistem norma tidak. Saya Islam. Maka saya misalkan sebagai contoh ya yang sehari-hari kita. Kira-kira teman-teman kalau lagi mau naik motor itu merasa sebagai orang Islam tidak? Misalkan naik motor nih.
saya orang Islam maka saya harus pakai helm misalkan. Walaupun itu bagian daripada perintah negara ya, itu undang-undang lalu lintas. Tapi pernah nggak terpikir, saya naik motor tidak kebut-kebutan itu bagian dari keislaman saya. Pernah nggak terpikir seperti itu? Ya jarang kita padahal bisa jadi itu bagian. Kenapa? Misalkan dengan naik motor kita tidak kebut-kebutan, kita menyelamatkan orang lain. Coba kalau dengan kita kebut-kebutan bisa jadi itu bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Nah ini karena pemahaman agama. Apakah itu salah? Tidak. Tapi harus setengah, potong. Padahal dalam Al-Quran udkhulu fi silmi kafah. Nah, apa yang diajarkan Islam? Nah ini. Ada 3. Pertama adalah akidah atau keimanan. Percaya pada Allah, malaikat, rasul, kitab, ya. Isinya hari akhir dan qadar. Saya yakin kita semua sudah khatam. Yang kedua adalah syariah. Syariah atau Islam ini yang sering bagian paling dipedomani. Syariah Islam, ibadah mahdhu, ghairu mahdhu. Tapi jarang orang memperhatikan ini. Ihsan, akhlak tadi. Agar bagaimana, atau salama tadi. Misalkan yang terakhir. Kadang orang itu lebih fokus ke haraman babi kan. Ribut. Orang pasti kalau ada restoran babi ribut. Karena itu haram. Ditutuplah. Tapi jarang orang berpikiran, kira-kira money laundry itu haram tidak? Haram. Harusnya kan money laundry ya haram, babi jelas haram kan, haram li dzatihi, tapi kalau money laundry haram li khairihi. Tapi semuanya haram, tapi orang pasti ributnya kalau ada restoran babi gitu ya. Ini jadi kenapa? Karena orang Islam itu ya fokusnya sekarang baru ini syariah Islam. Tapi tidak fokus ini kedua. Nah ini. Nah maka ke depan harusnya kita sebagai insan yang akademis itu ya berislam secara kafah ini. Menunjukkan nilai keislaman secara kafah. Tidak hanya syariah, tapi juga iman dan ihsan. Itu kita jadi bisa disebut tadi mukmin, bahkan muhsin kan dalam Islam itu. Islam, kemudian iman dan ihsan. Ini puncak tertinggi. Gitu bisa dimengerti? Bisa ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Nah ini ada tugas terakhir. Bisa nanti ditulis, bisa difoto. Silahkan nanti di Eldiru ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Vela. Kemudian ini kira-kira apakah agama masih dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan problematika manusia dalam era modern ini? Banyak. Nah itu silakan teman-teman cari dari referensi, bisa dari buku, jurnal, bagaimana Islam mampu atau agama bisa dijadikan sebagai solusi dalam memecahkan problematika kehidupan masyarakat. Saya kira seperti itu. Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Ya tidak terasa ya. Demikian pertemuan kedua ini tentang hakikat agama. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.